Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira wa ba'du. Ikhwatal aiza, tentunya hanya puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan yaitu pembahasan tentang adab dan akhlak yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak umat ini. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk atammatil akhlak, ay kamil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak pada umat ini. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umatnya yang mana waktu itu mengalami degradasi moralnya, mengalami penurunan, yang mana wanita bisa diwariskan, anak-anak ya ketika lahir dibunuh, dan banyak hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan pada masanya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tentunya salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita. Kita bisa menikmati manisnya Islam sampai pada siang hari ini. Kaum muslimin jamaah sekalian, ketika misalkan kita di perusahaan ini, di PAMA ini mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang mulia, hasil yang halal, kemudian pada suatu saat misalkan sebagai seorang operator misalkan, ini kok mesinnya mesin lama gitu ya, ini kok mesin sudah tua, nah, akhirnya hasilnya kurang maksimal. Bagaimana kalau diajukan mesin yang baru untuk bisa memproduksi lebih bagus, untuk hasilnya lebih maksimal? Akhirnya datangkan mesin yang baru. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian, ya, ternyata mesin yang datang yang baru mereknya beda dengan yang kemarin, atau mereknya sama tapi jenisnya jauh lebih canggih. Akan tetapi ya merek kapasitasnya jauh lebih daripada yang kemarin ada. Nah, ketika mau mengoperasikan bingung kita. Ya, ketika mau menjalankan mesinnya kok beda sama yang kemarin ya. Akhirnya dicari buku manualnya. Di mana buku manualnya? Oh, ketemu buku manualnya. Kaum muslimin, ketika kita mendapati buku manual tersebut, senang kita. Apakah cukup ya ketika menemukan hasil buku manual tersebut nggak bisa dimengerti, nggak bisa dipahami apa isinya? Apakah cukup? Tentu enggak. Nah, kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, setelah kita membuka buku manual panduannya tersebut, oh, mesinnya merek ini, jenis ini ternyata dioperasikan lebih canggih, lebih mudah daripada yang kemarin. Betapa senangnya hati kita. Itu baru perkara mesin, baru perkara dunia. Kita mendapat petunjuk, senangnya seperti itu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya menurunkan seorang nabi, menurunkan seorang utusan khusus untuk mengajari kita, khusus untuk memberikan kita taujihat, memberikan kita arus petunjuk bagi kita semua. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah wahyu paling besar yang paling abadi di umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, walaqad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 disebutkan, walaqad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nurun, merupakan cahaya. Kenapa? Di masa yang kelam tadi Nabi SAW mengutarakan misi prophetiknya, misi kenabiannya, diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya pada masanya. Betapa rusaknya akhlak umat pada waktu itu. Nurun, yang dahulu disifati dengan masa kelam, masa kegelapan, sekarang ada cahaya.
setitik secercah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya, dari Al-Qur'an. Nurun wa kitabum mubin, dan merupakan kitab petunjuk yang nyata bagi kita semua. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam suratnya yang lain, surat An-Nahl ayat ke-89, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, aku turunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu kitab. Dinamakan kitab kenapa, Pak? Karena tersusun dari beberapa bab, ya, tersusun dari beberapa surat per surat, bab per bab, namanya kitab. Majmu'ah, kumpulan, ya. Diturunkan kepada engkau wahai Nabi SAW kitab, sebuah buku, sebuah kitab. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala macam perkara. Perkara-perkara yang dianggap aneh, perkara-perkara yang baru ditemukan, ya, setelah sekian abad kenabian. Tentang janin misalkan, berapa ratus tahun setelah kenabian baru diadakan penelitian tentang janin. Tentang hadis Nabi SAW, selain Al-Quran ada yaitu petunjuk yang kedua, as-sunnah. Dikatakan Nabi SAW, apabila lalat memasuki tempat minum kalian, tempat makanan kalian, ya, maka ihabul wuluk, disuruh untuk Nabi SAW mencelupkan sepenuhnya sayap kanan dan kirinya. Kenapa? Ternyata di sayap kanan dan kirinya ada salah satu sisi obat, salah satu sisi penyakitnya. Ada obat, ada penawarnya. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk mencelupkan seluruhnya, ya, di dalam minuman kita. Kaum muslimin, ternyata setelah sekian abad dari masa kenabian baru diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan canggih, ilmuwan-ilmuwan barat. Oh, ternyata betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, lanjutan dari surat An-Nahl tersebut, wahudan, sebagai petunjuk bagi kita. Dahulu manusia, ya, nggak ada pakemnya, nggak ada SOP-nya, mana baik mana buruk. Kalau menurut saya baik ya baik, ya menurut saya buruk berarti buruk. Nah, itu menurut pendapat mereka. Siapa yang kuat yang menang, yang lemah nggak dapat apa-apa. Maka Al-Quran datang menengahi, ini loh baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan transaksi yang halal, transaksi yang saling ridho di antara kalian. Zatnya halal, transaksinya halal. Wa harramar riba, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara riba. Karena banyak madharatnya di sana. Kita alami di masa ini dengan riba, kemerosotan ekonomi umat, ya. Dengan riba susah mendapatkan hunian, dengan riba susah mendapat makan, mendapat pekerjaan, dengan riba, ya, banyak pinjam sana sini dan seterusnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, wa rahmatan, Al-Quran turun juga menjadi rahmat bagi umat ini, yang tadinya umat adanya hanya tawuran antara qabilah dengan qabilah. Dengan Al-Quran bisa menyejukkan. Kenapa pertanyaannya? Kaum muslimin, ada namanya peristiwa Aqobah Ula, ada peristiwa perjanjian Aqobah yang pertama. Kenapa sebabnya? Sebabnya waktu itu Nabi SAW di masa ke-11 kenabian, belum hijrah beliau, di masa 11 kenabian beliau berdakwah di masa atau di musim haji kepada 6 orang suku Ansor dari suku Khosros, ya. Kemudian dakwahkan, cuma disebutkan beberapa ayat dari Al-Quran, luluh hati mereka. Disebutkan beberapa ayat dari Al-Quran, tenang hati mereka. Ya Allah, belum pernah kami mendapatkan, belum pernah kami mendengarkan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih menentramkan hati kami daripada Al-Quran ini. Dengannya masuk Islam 6 orang dari tokoh-tokoh tersebut. Sebenarnya bukan tokoh utama, bukan orang penting di suku Ansor, orang biasa. Nah, kemudian dari 6 orang inilah tersebar Islam di seluruh Madinah. Kenapa kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum mudahnya mereka menerima Al-Quran? Karena mereka itu merasa sudah jengah, merasa sudah bosan. Puluhan tahun, ya, hanya adanya perang dan perang. Perang antara suku Aus dan Khosros.
Terus begitu sampai ya seorang penyair mengatakan, saimtu takalifal hayati wa man ya'ish samanina haulan la aban laka yas'ami. Saimtu, saya sudah merasa lelah, sudah merasa enggan lagi. Takalifal hayati, karena merasa beban hidup yang sangat luar biasa. Wa man ya'ish, siapa yang mau hidup dengan keadaan seperti ini? Perang. Berapa tahun lamanya? Samanina haulan, ay samanina sanatan, 80 tahun Pak. Ya. La aban laka yas'ami. Mereka enggak ada yang peduli dengan kehidupan di dunia ini. Seolah-olah hidup hanya untuk perang. Maka ketika mendengar ya, dahulunya Pak, ya, yang nama Yahudi, orangnya pinter tapi licik, ya. Maka sering terjadi perang antara suku Aus dan Khosros. Apa sebabnya? Karena suka didesas-desuskan oleh Yahudi. Apa desas-desusnya? Kamu orang Aus, kamu orang Khosros, kalau nggak ngikuti kami habis kamu. Loh kenapa Yahudi? Karena nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, akan datang seorang rasul, ya, penutup nabi dan rasul, dia akan berperang bersama kami. Kalau kamu nggak ikut Yahudi, habis kamu, hancur suku kamu. Akhirnya mereka patuk tunduk dengan Yahudi. Ternyata ilmu yang mereka dapatkan walaupun cuma sedikit tersebut dari desas-desus Yahudi, karena mereka nggak paham dengan isi At-Taurat, yang paham hanya orang Yahudi. Ternyata betul ketika datang di Jazirah Arab seorang yang menamakan dirinya Ahmad atau Muhammad, membawa kebaikan, membawa perdamaian. Inilah orang yang kita tunggu, inilah orang yang kita cari. Maka kaum muslimin, Al-Quran disifati dengan rahmah, disifati dengan rahmat. Wa busyron lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Ikhwatul ahibba, kaum muslimin, Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita rasakan, tidak bisa ya kita dapatkan manfaatnya kecuali dengan kita baca, kecuali dengan kita pelajari. Betapa banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah ma tayassar, apa-apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Mungkin hari ini kita belum bisa menyelesaikan 1 juz, gak masalah ya, tapi didawamkan, dirutinkan. Kata Nabi SAW, inna ahabbal a'mali indallahi atwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Nabi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah atwamuha, yang terus continue, enggak berhenti. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Salat duha cuma 2 rakaat. Ya, qiyamul lail cuma 2 rakaat ditutup dengan 1 kali witir. Ya, baca Al-Quran mungkin cuma 1 halaman, tapi rutin. Ya, tidak seperti sebagian kaum muslimin baca Al-Quran cuma awal di bulan Ramadan, 1 juz ya selesai, besoknya nggak pernah lagi baca Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, seorang nabi mengadukan kepada umatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Quran ini apa? Sesuatu yang mahjuron, sesuatu yang ditinggalkan, padahal mendapatkannya susah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan amanahnya kepada bebatuan, kepada gunung yang sangat besar, gak akan mampu. Tapi manusia merasa ya bisa untuk membawa amanah Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan ayahnya Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW disebutkan, qala la hasada illa fitnatain. Enggak boleh seorang itu hasad ya, tapi boleh hasad pada 2 orang ini. Enggak boleh hasad ya, iri dengki dalam Islam enggak boleh, tapi boleh kita hasad pada kebaikan 2 orang ini. Siapa itu? Rajulun atallahul Qur'an, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya untuk bisa membaca Al-Qur'an, digerakkan hatinya untuk bisa mentadaburi Al-Qur'an, digerakkan hatinya untuk bisa menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail
wa ana'in nahar. Dia terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di siang maupun malam hari. Terus mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut di siang maupun malam hari. Wa rajulun atallahu malan, dan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan apa? Kalau yang pertama diberikan kelebihan ilmu, diberikan kemudahan dirinya untuk membaca Al-Qur'an, diberikan kemudahan untuk mengajarkan Al-Qur'an, diberikan kemudahan ya untuk mengamalkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang diberikan kelebihan dalam bidang hartanya. Yunfiqu malahu ya ana ata al-lail wan nahar, ya mewakafkan, menginfakkan hartanya di pagi maupun malam hari, di siang maupun malam hari. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Disebutkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan pernah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mungkin ada yang menyangkal, saya nggak pernah menjadikan rumah saya kuburan, Pak. Ya, orang tua saya dikubur di pemakaman umum. Ya, kakek nenek saya nggak ada yang dikuburkan di rumah. Betul. Ya, apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kiasan. Jangan pernah menjadikan rumah kalian itu seperti keadaan kuburan. Apa keadaan kuburan? Apakah kuburan itu diadakan sholat di sana? Enggak ada. Apakah kuburan diadakan kajian di sana? Enggak ada. Adakah kuburan ya diadakan amal-amal ketaatan di sana? Enggak ada. Kuburan, Pak. Ya, jamaah sekalian, isinya yang orang-orang sudah meninggal, dikuburkan di sana. Dufinu alaih, sudah dikuburkan, dipendam di sana. La yataharrak, enggak bisa lagi bergerak. La ya'mal, enggak bisa lagi beramal. Maka suatu perkataan dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ad-dunya darul amal la hisab. Dunia itu adalah tempatnya beramal, tempat berinvestasi, nggak akan dihisap, ya, nggak akan diperhitungkan dulu. Tapi kalau sudah masuk di akhirat, sudah tercabut ruh dari badannya, maka kebalikannya, wal akhiratu darul hisab bila amal. Maka akhirat itu adalah tempat untuk menghisap, tempat untuk apa Pak? Ya, tempat untuk menghitung amalannya. Ya, sudah nggak bisa lagi seorang beramal, sudah dicabut ruh dari badannya, nggak bisa beramal. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan pernah menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Nggak pernah diadakan sholat, nggak pernah diajarkan anaknya Al-Quran, nggak pernah diajarkan anaknya berdoa, yang mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya. Bagaimana bisa nanti anaknya akan mendoakan dirinya selepas meninggalnya? Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena nanti akan datang kepada kalian sebagai penolong. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, kalau sudah masuk kubur ya, semua akan meninggalkannya. Hartanya akan dibagikan warisan kepada yang berhak. Istrinya akan pulang ke rumahnya. Rumahnya tinggal, nggak bisa ikut ke kuburannya, kendaraannya nggak bisa, jabatan, gelar semuanya ditinggal, ya, gelarnya cuma ditulis di batu nisan yang sudah didapatkan berpuluh-puluhan tahun yang lalu, cuma ditinggalkan di batu nisan, profesor, doktor dan seterusnya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, akan tapi satu yang mengikutinya yaitu amalannya, satu yang menjadi penolongnya kelak di hari akhir yaitu amalan kebaikannya. Termasuk amalan kebaikan tersebut Al-Quran, syafi'an lahum, sebagai penolong kelak dirinya di akhirat. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dilanjutkan dalam sabdanya beliau, Iqra'u Zahrawain, bacalah kalian Az-Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Dua sesuatu yang disifati seperti bunga, Al-Baqarah wa surat Al-Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma humamatan. Ketika seorang baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, nanti
dua hal tersebut pahalanya ya akan mengalir pada dirinya, akan menolong dirinya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kelak ketika yaumul hisab, matahari akan didekatkan pada dirinya, ya sedekat-dekatnya, seperti sejengkal ya jaraknya dengan dirinya. Nggak ada yang mampu menolong kecuali amal solehnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, disebutkan Rasul SAW, seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, diharapkan kelak ya menjadi saksi atas amal baiknya, kelak akan menjadi syafi'an lahum, menjadi penolongnya di akhirat. Kemudian disebutkan Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhduha barokah, ketika dirinya membaca surat tersebut maka menjadi barokah, terus langgengnya kebaikan pada dirinya. Wa tarkuha hasarah, ketika meninggalkan membaca Al-Quran maka kerugian yang besar pada dirinya. Meninggalkan waktu tanpa membaca surat atau membaca ayat-ayat Allah, rugi. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, tidak dimanfaatkan ya waktu tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, merupakan keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Wala yastati'uha al-batilah, dan para penyihir al-batilah yaitu as-sahrah, penyihir-penyihir wanita nggak akan mampu bisa menyihir seorang yang membaca surat Al-Baqarah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, suatu saat ya diceritakan seorang masyayikh, ada seorang yang ingin diguna-guna, ada seorang yang ingin disihir tapi nggak mampu menembus ya sihir dukun tersebut ke rumah orang tersebut. Nyari dukun yang lain yang lebih canggih, ternyata nggak mampu. Nyari lagi yang lebih canggih, nggak mampu. Kemudian ditanyakan, apa sih kamu punya amalan sampai sihir kami nggak mempan masuk rumahmu? Ternyata dibacakan surat Al-Baqarah dan dibacakan zikir pagi petang. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, karena terbatasnya waktu pada kita, dicukupkan dulu mengenai adab kepada Al-Quran Al-Karim. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.